Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan latihan soal ulangan harian matematika dengan materi pokok tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan ini dipelajari di kelas 5 pada semester 1 ya. Baik, kita langsung saja pada soal nomor yang pertama. Di sini ada pecahan 1/3 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan ini? Di sini kita tulis ulang soalnya 1/3 ditambah 1/4. Kemudian biasanya kita menentukan KPK ya dengan membuat kelipatan 3 dan 4. Kita gunakan langsung saja cara yang cepat. Kita langsung kalikan penyebut dengan penyebutnya. 3 kali 4 sama dengan 12 ini. Kemudian untuk merubah pembilangnya, di sini kita lakukan perkalian silang ke kiri, ke sini, ke arah sini. 4 dikali 1 hasilnya 4 ya. Kita berarti operasi penjumlahan ya. Kemudian lakukan perkalian silang yang kedua, 3 kali 1. Ini hasilnya 3. Setelah itu kita jumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7/12. 7/12. Kita lihat di sini pembilang lebih kecil dibandingkan dengan penyebut. Kalau kita sederhanakan ini sudah tidak bisa ya. Maka ini hasil akhirnya 7/12. Berikutnya pada soal 2, 1/2 dikurangi 1/5. Kita selesaikan, kita tulis dulu soalnya. Nah, untuk penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan kita tentukan KPK. Untuk menentukan KPK-nya kita langsung saja kalikan penyebut dengan penyebutnya. 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian lakukan perkalian silang ke kiri. 5 kali 1 sama dengan 5. Ini perkalian ke kiri atau ke atas ya. Ini ke kiri atas. Di sini operasinya adalah pengurang, diingat ya. Kita sesuaikan aja kalau penjumlahan, kalau pengurangan. Kemudian lakukan perkalian ke kanan atas. 2 kali 1 sama dengan 2. Karena di sini operasinya pengurangan, kita kurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3/10. Hasilnya 3/10. Kita sederhanakan sudah tidak bisa ya ini. Ini hasil akhirnya. Sekarang masuk pada soal 3. Di sini perkalian pada pecahan 1/2 dikali 2/7. Kita tulis ulang. Untuk perkalian pada pecahan kita langsung kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti di sini 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian 2 kali 7 hasilnya 14. Nah, kita lihat di sini pembilang lebih kecil dibandingkan dengan penyebut. Coba kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 2 ini kalau kita bagi dengan 2 hasilnya 1. Jadi penyebutnya juga harus dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Jadi hasil akhirnya 7. 1/7. Sangat mudah ya. Untuk soal nomor 4, pembagian pecahan 2/3 dibagi 1/6, kita tulis. Nah, kita lihat sini. Untuk pembagian pada pecahan, ini langkah pertama adalah pecahan pertama kita tulis ulang. Kemudian tanda baginya kita rubah dengan kali ya. Nah, pecahan yang kedua, ini 6 yang tadinya penyebut menjadi pembilang. 1 yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Jadi dibalik posisinya. Jadi ini cara menyelesaikannya. Jadi 2/3 dikali 6/1. Setelah itu kita lakukan cara menyelesaikan perkalian pecahan. 2 dikali 6 sama dengan 12 ya kan. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3. Kita lihat pembilang lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Maka kita langsung bagi. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Ini hasil akhirnya. Sangat mudah ya. Sekarang masuk pada soal nomor 5. Penjumlahan pada pecahan desimal. 0,13 ditambah 0,5. Kita lakukan penjumlahan bersusun ke bawah di sini. 0,13, 0,5. Diingat ya, untuk menyusun ke bawah pada pecahan desimal,
koma itu harus diluruskan ini ya. Ya, ini harus diluruskan. Jadi ini cara, ini mohon diperhatikan. Jadi koma ini harus diluruskan. Jadi 0 dengan 0 lurus, 1 dengan 5 harus lurus. Di sini kosong, biarkan. Nah, kita jumlahkan bersusun ke bawah ini 3 ditambah 0 di sini hasilnya 3. 1 ditambah 5 sama dengan 6, 0 ditambah 0, 0. Nah, hasil akhirnya jangan lupa diberi tanda koma juga dengan tanda koma yang lurus dengan soal yang di atasnya di sini. Jadi di sini lurus. Jadi hasil akhirnya 0,63. Sekarang kita masuk pada soal nomor 6. 0,9 dikurangi 0,345. Kita tuliskan pengurangan bersusun ke bawah seperti ini. Jangan lupa koma diluruskan ya. Nah, di sini tidak ada angka, kita tulis dengan 0 saja seperti ini untuk melengkapi ya. 0,9 dengan 0,900 itu nilainya sama. Sekarang pengurangan 0 dikurangi 5 tidak bisa pinjam dari 9 di sini. 1 bernilai 10 di sini ya. Kemudian 9 karena sudah dikurangi 1 jadi tinggal 8. Ya, seperti itu ya. Nah, 0 ini ada yang dilewati tadi kan, ini bernilai 9. Nah, kalau sudah begini tinggal kita kurangi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 8 dikurangi 3. Awas ini ya, jangan 9-nya. 9 kan sudah diambil ya. 9 diambil 1 jadi tinggal 8. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 0 dikurangi 0, 0. Kemudian tanda komanya kita tuliskan lurus lagi. Jadi hasil akhirnya 0,555. Kemudian sekarang masuk pada soal 7. 0,7 dikali 0,5. Nah, untuk menyelesaikan perkalian pada pecahan desimal, masing-masing pecahan kita rubah dalam bentuk masing-masing pecahan desimal kita rubah dalam bentuk pecahan biasa dulu. 7/10 kan 0,7 di belakang koma 1 angka berarti per 10 ya. 7/10. Ini juga di belakang koma 1 angka jadi per 10. Jadi 5/10. 0,5 5/10. Setelah itu kita gunakan cara menyelesaikan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang. 7 dikali 5 10 dikali 10 ya. Hasilnya kan 7 dikali 5 35, 10 dikali 10 sama dengan 100. Hasil akhirnya kita tentukan desimalnya per 100 itu di belakang koma 2 angka diambil dari pembilang. Sudah ada angka 35, berarti sudah 2 angka. Jadi 0,35 ini hasilnya. Pada soal nomor 8, di sini pembagian pecahan desimal 0,8 dibagi 0,4. Kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 8/10 dibagi 4/10. Karena di sini di belakang koma 1 angka semua dia. Kemudian langkah berikutnya, ini pecahan pertama kita tuliskan sama, tanda bagi kita rubah dengan kali. Nah, yang pecahan keduanya dirubah kedudukannya, dibalik. 4 di atas jadi di bawah, 10 di bawah jadi di atas. Atau pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Setelah itu, nah untuk menyelesaikan seperti ini, boleh 8 kali 10, 10 kali 4 juga boleh, atau melakukan pembagian silang di sini ya. Kita lihat 10 kita coret dibagi 10. Nah, ini pembagian silang ya. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Setiap bilangan yang sama dibagi hasilnya 1. Kemudian sekarang 8 kita lakukan pembagian silang lagi. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita lihat hasil akhirnya tinggal 2 kali 1 sama dengan 2. Ini hasilnya jadi 2 ya. Sekarang kita masuk soal nomor 9, menyederhanakan pecahan. 12/20. Kita lihat pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Maka untuk menyederhanakan pecahan yang seperti ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 12 bagi 4, maka penyebutnya juga dibagi 4. Ini boleh dibagi 2, bawahnya juga bagi 2. Tapi kalau ada angka pembaginya lebih baik yang kita pilih 4 ya, supaya lebih cepat menyederhanakannya. Untuk menentukan angka yang paling sederhananya. 12 dibagi 4 ya, sama dengan 3. 20 dibagi 4 sama dengan 5 gitu ya. Seperti ini cara menyederhanakan pada pecahan ya.
Untuk soal nomor 10 menyederhanakan pecahan. Kita lihat di sini pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya, 18/15. Maka untuk menyederhanakan pecahan yang seperti ini, 18 langsung dibagi dengan 15, seperti itu. Jadi langsung dibagi gitu ya. Kalau pembilangnya lebih kecil kan tadi baik pembilang atau penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya langsung dibagi. 18 dibagi 15, kita cari perkalian 15 yang menghasilkan 18, 15 kali 1 15. Kalau 15 kali 2 30 lebih ya. Maka kita cari yang perkalian yang mendekati. Jadi 15 kali 1. Hasilnya adalah 1. Jadi 15 kali 1 15, ke 18-nya kurangnya kan 3, 15. Jadi kurangnya 3 lagi. Jadi 1 3/15. Jadi kalau dihitung 15 kali 1 ditambah 3 kan 18 ya. Di sini seperti itu. Jadi 1 3/15. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kita lihat cek di sini pecahan ini. Pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebut, apakah masih bisa disederhanakan? Kalau bisa kita sederhanakan ya. Berarti di sini 3 ini dibagi dengan 3, 15 dibagi 3. Ternyata bisa ya. 3 bagi 3 1, kemudian 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya di sini 1 1 1 ini didapat dari 3 bagi 3 1 ya. Di 5-nya ini 15 bagi 3 5. Jadi 1 1/5. Demikian beberapa penjelasan tentang operasi hitung pada pecahan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.